Saya Teguh Karya dari SMA N75 Jakarta. Saya Duryati dari SMA Negeri 110. Saya Duanyuni dari SDN Rawa Badak Selatan. Calon guru tergerak angkatan ke-8. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti Aminah. Waalaikumsalam, Bu Dur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu ada rencana ingin melakukan coaching kali ini dengan Ibu Ari, betul ya Bu ya? Nah, Bu boleh tanya, kira-kira nanti pendekatan apa yang akan Ibu lakukan bersama Bu Ari nanti? Insya Allah pendekatan coaching saya kali ini akan menggunakan pendekatan Tirta. Yaitu yang pertama, saya akan menanyakan tujuan dari coaching. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tentang permasalahan coachingnya. Kemudian juga saya akan menanyakan tentang aksinya apa gitu, rencana aksi yang akan dilakukan. Dan juga akan saya menanyakan tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Baik, jadi nanti Ibu akan menggunakan alur Tirta ya Bu ya? Ya, Selain itu, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dulu pada Bu Siti sebagai coach nih. Kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini? kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, bahwa jiwa raga saya, badan saya semuanya harus benar-benar hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga kompetensi mendengarkan aktif, saya harus fokus kepada coach saya. Juga yang terakhir yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot. Sehingga nanti coach saya bisa menggali potensi dirinya dan sampai menemukan solusi terbaiknya. Wah, berarti Bu Siti Aminah sudah tahu persis ya Bu, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coaching ya Bu ya. Mulai dari Ibu berusaha akan memberikan kehadiran penuh, Ibu juga akan berusaha mendengarkan secara aktif, sampai Ibu akan berupaya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu kali ini pada kesempatan coaching kali ini yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ada nggak? Jadi indikator yang akan saya kembangkan pada sesi coaching ini yang secara spesifik itu adalah kehadiran penuh. Saya akan memberikan semua kefokusan diri saya, jiwa raga saya untuk coach saya. Baik, Ibu pada sisi coaching kali ini Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching yang pertama ya Bu ya, kehadiran penuh. Kemudian indikator tercapaian dari tujuan yang ingin Ibu capai itu apa Bu dari sisi coaching hari ini? Indikatornya yaitu indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada hari ini adalah saya ingin posisi saya di sini sebagai kehadiran penuh bagi coach saya, di mana saya betul-betul memposisikan badan saya, jiwa raga saya untuk mendengarkan penuh dengan fokus mengamati coach supaya bisa menemukan solusi terbaik pastinya. Berarti tadi indikator dari ketercapaian kehadiran penuh adalah Ibu ingin nanti akan terlihat dari posisi badan Ibu yang fokus mendengarkan penuh, terus juga Ibu fokus mengamati coach nanti, jadi nanti terlihatnya dari situ ya Bu indikatornya ya. Nah, setelah tadi mengenai kompetensi kehadiran sepenuh hati bahwa Ibu akan fokus pada coach ya, sekarang saya waktunya mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching ya Bu ya. Silakan Bu, Bu Ari, silakan. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam Bu Ari. Bu Aminah, sedang repot tidak? Kasih, alhamdulillah. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Tapi saya ada sedikit masalah Bu. Ini Bu, murid saya si Kiki itu anaknya iseng banget Bu. Jadi dia tuh setiap hari ada aja ngejailin, entah minjem pensil temennya, penghapus temennya, minjem tip, dicoret-coret meja, malah isengnya lagi Bu. Dia itu sampai ngata-ngatain anak perempuan itu ngambil kata nama bapaknya. Ada tuh si Kiki, bapaknya namanya Karya. Kikinya nangis Bu. Nah itu saya pusing Bu. Bagaimana ya untuk mengatasinya itu ya Bu ya? Jadi tujuan perbincangan kita siang ini Bu Ari ingin mencari solusi terbaik pastinya ya, Iya Bu. untuk permasalahan yang sudah Ibu
paparkan tadi bahwa ada anak murid ibu yang punya karakteristik itu jahil, suka coret-coret meja lah, katain teman anak perempuan dengan nama bapaknya sampai menangis, dan itu pasti berdampak pada proses pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu, Ya. itu saya bingung banget gitu. Kalau misalnya saya ajak ngomong berdua, itu anak nangis. Anak itu sudah ketakutan, jadi dia jahil tapi juga cengeng. Gitu ya. Bu. Udah Iya. jahil tapi cengeng ya. Iya Bu. Baik, rencana Bu Ari. Baik Bu Ari, itu rencana aksi yang luar biasa ya. Saya menggambarkan dengan serangkaian kegiatan ataupun metode yang akan Ibu lakukan, dari mulai membuat keyakinan kelas, kemudian juga Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang peran anak baik dan anak yang kurang baik, sehingga anak-anak nanti bisa merubah pola pikirnya, tahu mana yang perlu mereka lakukan, bahwa yang dilakukan anak-anak selama ini ternyata nggak baik karena menyinggung perasaan temannya, apalagi sampai menip ke meja, coret-coret. Ini kan sama saja sudah mengotori fasilitas yang sudah ada ya. Kemudian Bu Ari juga akan berkolaborasi dengan operator, dengan guru olahraga. Sepertinya ini saya membayangkannya luar biasa ya. Kemudian saya mau bertanya nih, bagaimana perasaan Bu Ari sekarang, atau apa yang sudah didapatkan dari perbincangan kita kali ini? Untuk perasaan saya merasa udah ya Bu ya. Akhirnya gunung es itu mencair. Yang tadinya tiap malam tuh anak dikasih apa ya biar tidak mengganggu gitu. Habis sholat pun saya doakan semoga ini menjadi anak yang baik gitu. Amin. Alhamdulillah setelah saya berbincang dengan ibu semuanya sepertinya saya di kepala saya ini sudah ada gambaran solusinya begini. Baik, dengan rencana aksi dengan yang luar biasa metode itu, kira-kira nih kapan sih akan Ibu realisasikan gitu? Secepatnya Bu, Artinya, karena kejahilannya itu sudah sangat mengganggu. Saya khawatir nanti banyak orang tua datang ke saya, Bu ini bakal banget Bu, ini si ini Bu, si ini. Saya untuk menjaga itu semua, ya saya harus mengkondisikan di dalam kelas. Jadi secepatnya saya akan melakukan hal itu. baik Bu Ari, saya akan membuat kesimpulan dari perbincangan siang kita ini ya, bahwa ada beberapa murid Bu Ari yang memiliki karakteristik jahil, kemudian juga mengganggu anak perempuan terutama ya, sampai menangis karena dikata-katain nama orang tuanya tadi, Pak Kiki apa Pak Karya itu ya. Kemudian juga Bu Ari sudah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki karakteristik anak tersebut, juga sudah akan melakukan rencana aksi dengan menayangkan film edukasi, kemudian juga akan membuat keyakinan kelas yang pasti akan disepakati oleh kelas kita ya pastinya. Juga Bu Ari akan berkolaborasi dengan guru olahraga, juga operator, yang pastinya akan memerlukan persiapan ya Bu ya dalam medianya juga. Nah, kira-kira apa nih harapan Bu Ari dari perbincangan kita siang ini? Saya sangat berharap sekali saya bisa mendapatkan solusi gimana nih cara merubah perilaku si Kiki ini Bu. Karena perilakunya dia itu bisa menular ke teman-teman yang lain. Yang tadinya temannya dia misalnya si Anto diam saja ketika si Kiki panggil-panggil karya-karya, jadi dia merasa ih seru nih gitu. Dan itu menular hampir ke semua satu kelas itu, anak-anak memanggil teman perempuannya itu dengan sebutan karya. Ya, nangis lah Bu. Nah itu yang ingin saya lakukan, itu ingin solusinya. Baik. Kalau menurut Bu Ari, indikator anak yang baik itu seperti apa sih? Indikator anak yang baik itu dia suka menolong, menghormati orang lain, menghormati teman, menghormati guru, suka membantu dan mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Itu indikator baik menurut saya ya.
Baik, tadi sudah Ibu Ari paparkan bahwa indikator anak baik itu anak yang suka menolong, kemudian tidak mengganggu temannya pastinya, punya rasa empati ya, dan juga eh, nggak bikin nangis, ya Bu ya. Oke, baik Bu Ari. Nah, untuk memenuhi indikator tadi yang dikatakan kriterianya anak baik, apa yang sudah Ibu Ari lakukan di kelas? Saya sudah memanggil semua yang iseng ini, yang jahil ini sudah saya panggil, tapi sepertinya kok kurang gitu. Jadi mumpung ini nih masih di awal tahun pelajaran, kayaknya saya akan membuat kesepakatan kelas Bu. Jadi biar si anak nih sadar ketika mereka berbuat salah, mereka sadar tentang keyakinan kelas itu. Nah, seperti sikap disiplin, saling menghormati, sayang menyayangi, tidak terlambat, tidak buang sampah sembarangan itu mereka sadar. Baik. Kalau menurut Bu Ari, apakah hal tersebut bisa menjadi solusi terbaik sehingga bisa merubah karakteristik anak-anak yang tadi jahil ini? Sebenarnya kalau untuk baik dan buruknya itu ada lagi Bu yang ingin saya lakukan. Jadi saya sudah membuat video pembelajaran tentang peran. Itu saya sendiri yang memerankan dengan anak-anak saya. Nah itu nanti ada peran yang anak jahil, anak yang sikapnya kurang baik dengan anak yang baik. Jadi nanti di kelas itu mereka memperagakan, mempraktikan. Jadi awalnya menonton dulu, terus menonton mereka bisa melihat, oh misalnya, oh si Acan, ini anak baik nih, oh si Lutfan, wah ini yang kurang baik, seperti itu. Jadi dengan tontonan itu saya berharap mereka bisa mengambil hikmahnya gitu, dan dengan bermain peran, mereka pun semakin yakin, semakin sadar, oh iya kemarin tuh aku berbuat salah. Oke, luar biasa ya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ari untuk melakukan serangkaian ide dan gagasan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ari itu. Perlu nggak Bu Ari untuk berkolaborasi dengan yang lain atau siapa kira-kira yang bisa diajak untuk berkolaborasi? Sangat perlu Bu. Saya akan mengajak guru olahraga, selain itu saya juga akan mengajak operator. Operator di sini ketika saya tidak ada tugas yang berat itu, saya ingin memvideokan Bu. Jadi anak-anak tuh akan merasa, ih aku bermain peran direkam nih, gitu. Nanti aku masuk YouTube seperti itu. Jadi biar anak-anak pun semakin semangat. Wow, kebayang ya Bu ya. Sebenarnya sungguh sangat ekstra kita harus mempersiapkan metode dan juga strategi pembelajaran demi merubah karakteristik anak-anak kita ini sehingga nanti baik Bu Ari, terima kasih banyak karena Bu Ari sudah mempercayakan kepada saya untuk kita sama-sama sharing ya. Siapa tahu nanti kedepannya pun ada permasalahan sama di kelas saya. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat saya juga dan kita akan berjumpa lagi minggu depan ya. Insya Allah ada kesempatan lagi. Kita akan sharing kembali, kita akan melakukan kegiatan coaching lagi untuk mengetahui bagaimana kemajuannya tentang rencana aksi tadi Bu Ari ya. Baik Bu, ya, saya juga terima kasih ya Bu ya, berkat saya berbincang dengan Ibu akhirnya semua permasalahan ada solusi. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Aminah, tadi barusan saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Aminah dengan Bu Ari, luar biasa. Kalau berdasarkan observasi saya sudah lihat pendekatan alur Tirta yang tadi Bu Aminah rencanakan ya Bu ya. Ibu sudah menanyakan tujuan di situ. Ibu, kalau saya dalam catatan saya, Ibu nanya apa harapan dari perbincangan kita siang ini. Nah, dari situ saya oh Ibu sudah menanyakan tujuannya. Dan di situ juga Ibu melakukan identifikasi, mulai dari identifikasi permasalahan di sebelumnya, dan juga Ibu mengidentifikasi harapan apa tadi, mulai dari Ibu tanyakan indikator apa, di situ sudah menunjukkan Ibu sudah melakukan identifikasi. Juga kalau dalam catatan saya dan dalam pengamatan saya tadi, saya bisa lihat Ibu sudah melakukan menggali kepada coaching. Menurut saya sudah merupakan memberi pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching untuk menanyakan rencana aksi. Artinya Ibu tidak memberikan
solusi, tapi Ibu menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach tadi. Dengan Ibu menanyakan rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan solusi itu sudah merupakan rencana aksi. Dan setelah coach mengutarakan ide-ide dia, di situ Ibu mengulas dan meringkas kembali. Artinya dari situ juga mempertegas rencana yang sudah yang terfikirkan oleh coach. Terakhir di alur tirta itu adalah tanggung jawab. Ibu menegaskan dengan Ibu mengulang itu juga memberikan penanggung-jawaban Ibu sampai akhirnya Ibu menanyakan kapan rencana-rencana tadi akan dilakukan. Itu adalah suatu pertanyaan yang tanggung jawab. Dan kalau dilihat dari kompetensi coaching, kalau saya lihat yang tadi Ibu bilang yang 3 kompetensi mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot, kalau menurut pengamatan saya itu sudah sangat memenuhi semuanya. Saya lihat bagaimana Ibu sudah fokus terhadap coaching, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif gitu ya, dan Ibu juga benar-benar memberikan pertanyaan yang berbobot kalau menurut saya. Jadi dari pengamatan saya, dari observasi saya, coaching yang hari ini dilakukan sudah sangat berhasil kalau menurut saya, dan Ibu sudah sesuai dengan target Ibu. Ibu ingin melakukan kehadiran penuh dari posisi badan Ibu, postur badan Ibu, maupun dari eye contact antara Ibu terhadap coaching. Baik Bu Aminah, di sini seandainya nanti ada kesempatan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau Ibu ingin kuatkan? Jika ada kesempatan berikutnya untuk melakukan sesi coaching lagi, maka saya ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif. Baik, jadi pada coaching berikutnya Ibu akan menebalkan kembali kompetensi menebalkan aktif ya, mendengarkan aktif. Baik, saya akan mengulas kembali tentang kompetensi coaching yang tadi Ibu lakukan ya Bu ya, artinya dengan memberi penegasan terhadap tadi, yaitu di sini bahwa untuk kesadaran penuh mendengarkan aktif sampai mengajukan berbobot, Ibu sudah sangat bagus. Nah, dan juga untuk mendengarkan aktif yang tadi seperti Ibu bilang bahwa ingin Ibu spesifikasikan juga sudah sangat bagus. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Siti Aminah memberikan saya kesempatan untuk melakukan observasi. Dari sini saya belajar beberapa hal dan banyak hal, bahkan artinya apa yang harus saya lakukan terhadap coaching gitu, terhadap coaching gitu ya, bagaimana melakukan coaching yang bagus gitu, dan sampai akhirnya Ibu bisa menggali dan benar-benar efisien, artinya yang hanya beberapa menit itu pertemuan beberapa menit tapi bisa sangat produktif gitu, bisa memberikan solusi ya, dan tanpa menggurui. Bukan begitu ya Bu ya, coaching itu kan saling memberikan solusi, saling menuju hal yang lebih baik ke depannya tanpa merasa menggurui, tanpa rasa digurui. Baik Bu Siti Aminah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, barusan saya telah melakukan observasi coaching antara Ibu Siti Aminah dengan Ibu Ari. Banyak hal yang saya dapat dari Bu Aminah sebagai coach maupun Ibu Ari sebagai coaching. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP saya yang sudah banyak membantu dan banyak berperan, kepada Pak Teguh Karya, kepada Ibu Siti Aminah, kepada Bu Ari. Love you. Sampai jumpa lagi. CGP Angkatan ke-8. Tergerak, bergerak, menggerakkan.